Queen episode 7. Raja sedang dalam perjalanan menuju ke ruangan Huajin. Raja bingung saat melihat Hongyon terburu-buru pergi dengan tabib kerajaan. Apa yang sedang terjadi? Tanya Raja. Hongyon hanya menangis. Yang mulia. Raja menyadari ada yang tidak beres dengan Ratu. Raja bergegas lari untuk menemui Ratu. Di zaman modern, dokter berhasil menyelamatkan Yang Bongwan. Jantungnya mulai berdetak kembali namun Yang Bongwan belum sepenuhnya sadar. Dokter mengatakan bahwa Yang Bongwan dalam kondisi vegetatif. Vegetatif adalah kondisi di mana orang memiliki denyut nadi tapi hampir tidak bernapas. Di zaman kerajaan, tabib sedang memeriksa Ratu. Ini bukan denyut nadi orang yang hidup. Ratu dalam kondisi vegetatif. Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkannya? Ucap Raja dengan panik. Lebih baik Ratu dibawa dulu ke ruangannya. Ucap tabib. Raja pun bergegas membawa Ratu. Dukun menyarankan ke Ibu Surijo untuk menaruh jimat di dekat Ratu, agar roh jahat yang ada di sekitar Ratu dapat pergi. Kita tidak dapat melakukan hal semacam itu di istana. Ucap dayang Ibu Surijo. Ibu Surijo hanya diam. Sepertinya Ibu Surijo percaya dengan ucapan dukun. Tabib melakukan akupuntur ke Ratu. Tiba-tiba Ratu terbangun. Namun tidak lama Ratu pingsan kembali. Masa kritis Ratu sudah lewat. Ratu sudah kembali bernapas tapi kita harus tetap mengawasinya karena bisa saja Ratu kembali dalam keadaan kritis. Dayang Huajin melaporkan bahwa Raja tidak bisa datang karena sedang menemani Ratu yang sedang sakit. Huajin hanya bisa menghela napas kecewa. Diam-diam dayang Ibu Surijo menguburkan sebuah jimat di sekitar kediaman Ratu. Raja menemani dan merawat Ratu semalaman. Raja mengingat semua momennya bersama Ratu. Aku harap belum terlambat untukku bisa memahamimu. Tolong bangun. Byeong-in masih berusaha menyelidiki siapa pemilik potongan kain itu. Byeong-in mendatangi salah satu Kasim. Kasim mengatakan bahwa dia pernah melihat kain itu. Aku pernah melihat Pangeran Yongpyong membakar sesuatu. Aku mengeceknya dan melihat sebuah kain. Kain itu sangat mirip dengan kain yang Tuan miliki sekarang. Pangeran Yongpyong, mungkinkah Raja ada di belakangnya? Gumam Byeong-in. Kim Jawa-geun memanggil Byeong-in. Apa terjadi sesuatu? Tanya Byeong-in. Ratu mengalami kondisi vegetatif. Kenapa? Apakah ada yang menyakitinya? Ucap Byeong-in berkaca-kaca. Kita akan menuju ke Ibu Surijo dan selir Huajin. Ibu Surijo melanjutkan ritual pengusiran roh jahat. Dukun telah membuat sebuah boneka dan menuliskan nama Kim Soyoung di sebuah kain. Tepat saat itu Byeong-in datang, lalu menghentikan ritual tersebut. Ibu Surijo marah karena Byeong-in seenaknya saja masuk ke ruangannya. Tidak lama kemudian Ibu Suri Agung masuk. Ibu Suri Agung menyindir Ibu Surijo yang selalu melakukan hal bodoh. Ibu Surijo mulai gugup dan takut saat dukun mengatakan hal yang sebenarnya. Ibu Surijo memohon ampun ke Ibu Suri Agung. Yang mulia, tolong ampuni nyawaku, tolong beri aku kesempatan untuk menebus dosaku. Bagaimana kamu bisa menebus dosa besarmu? Ucap Ibu Suri Agung. Ibu Surijo terlihat memikirkan sesuatu, lalu mengatakan hal aneh yang membuat Ibu Suri Agung bingung. Anda harus percaya diri, bahwa Anda sepenuhnya mengendalikan Raja. Ibu Suri Agung memilih pergi dari sana. Apakah Anda merasa terganggu dengan ucapan Ibu Surijo? Ucap Byeong-in. Ibu Suri Agung hanya diam sambil menatap Byeong-in. Aku akan memeriksanya dan menunjukkan kepadamu orang seperti apa Raja. Lanjut Byeong-in. Byeong-in menerobos masuk ke ruangan Ratu. Raja yang sedang berada di sana marah dengan sikap Byeong-in. Namun Byeong-in tidak memperdulikan Raja.
ia tetap ingin membawa ratu pergi. Raja marah dan langsung mengarahkan sebuah pedang ke leher Byong-in. Berhenti. Itu adalah perintah kerajaan. Dia wanitaku. Jika kamu berani menyentuhnya, pedang ini akan memotong tenggorokanmu. Aku tidak tahu seberapa besar Anda merawatnya, sahut Byong-in dingin. Biar aku yang mengurusnya sendiri, ucap raja. Tidak lama kemudian Pangeran Yongpyong dan pasukan lainnya datang. Kesetiaan apa yang kamu lakukan? Tarik segera pasukanmu, ucap Yongpyong ke Byong-in. Byong-in menatap tajam Pangeran Yongpyong. Byong-in mengancam raja. Jika raja membuat ratu menderita, dia pasti akan membalasnya. Bawa tandu kerajaan. Ratu akan dipindahkan ke rumahnya, ucap raja dengan tegas dan lantang. Byong-in menahan amarahnya, lalu memilih pergi dari sana. Ratu pun dibawa pergi menggunakan tandu dan hanya ditemani oleh Hongyeon. Raja bersama Yongpyong dan pengawas Hong berdiskusi mengenai sikap Byong-in. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu. Kita harus segera bertindak, gumam raja. Raja menemui Hua Jin. Raja meminta Hua Jin agar menjaga jarak dengan Ibu Surijo. Hua Jin berusaha membela Ibu Surijo. Ibu Suri tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Byong-in mengunjungi ratu. Byong-in mengingat kenangan sebelum ratu masuk kerajaan. Dulu ratu terlihat sangat bahagia. Andai aku bisa kembali ke masa itu, aku seharusnya membuatmu menjadi milikku, gumam Byong-in sambil berkaca-kaca. Sebelum pergi Byong-in menatap ratu, dia terdiam sesaat. Kim Jae-geun mengingatkan Byong-in untuk tidak bersikap berlebihan. Aku sudah mendengar kejadian tadi malam. Meskipun raja tidak memiliki kekuatan, tapi jika kamu menekannya seperti itu, dia pasti akan bertindak. Lagi pula, aku tidak memberi perintah itu. Byong-in beralasan bahwa dia hanya tidak ingin Ibu Suri Agung khawatir, oleh karena itu dia bertindak gegabah. Ibu Suri Agung dan Kim Jae-geun kembali berdiskusi mengenai ratu. Ibu Suri Agung mengeluh karena ratu terlihat sangat lemah. Bagaimana jika Selirjo yang duluan memiliki pangeran, itu akan menimbulkan masalah. Yang mulia, jangan khawatir. Aku sudah mempersiapkan alternatif. Aku telah memastikan 2 kandidat lainnya untuk menjadi ratu. Ibu Suri Agung pun tersenyum senang. Kamu memang saudara yang dapat aku andalkan. Ratu akhirnya sadar. Ratu terkejut saat melihat ruangannya penuh dengan hiasan yang terbuat dari emas. Hah, kerajaan emas. Tidak lama kemudian Hongyeon masuk. Ratu langsung lega, aku pikir, aku sudah pindah ke kerajaan lain. Gumam ratu. Ayah ratu bergegas masuk saat mendengar ratu sudah sadar. Ratu bingung bagaimana harus menghadapi ayah Kim So-young. Yang mulia, ayah sangat khawatir. Ayah sudah mempersiapkan ruangan terbaik ini untukmu. Apakah menurutmu ini masih kurang? Ruangan ini bahkan sangat menyilaukan mataku, gumam ratu dalam hati. Ratu mencoba tersenyum di depan ayahnya. Bukan hanya ini, ayah juga sudah mempersiapkan banyak hal terbaik lainnya untukmu. Ratu hanya bisa menghela napas saat dia diperiksa oleh banyak tabib dan didandani. Namun saat melihat hasil riasannya, ratu tersenyum senang. Aku merasa seperti boneka Barbie. Gumam ratu. Ratu mencium aroma aneh. Dia mendekati sebuah buku. Pasti aroma ini berasal dari buku tua ini. Hongyeon menjelaskan bahwa dulu ratu sangat senang membaca. Pasti wanita ini melakukannya hanya untuk menyenangkan ayahnya. Gumam ratu. Flashback gelombang. Ratu kecil sedang duduk di aula peringatan kematian ibunya sambil memegang sebuah buku. Ayah datang lalu memeluk ratu. So-young, selamat ulang tahun. Flashback and hari ulang tahunku adalah hari kematian ibuku.
Karena itu aku selalu merasa buruk, gumam ratu. Hongyon hanya mengangguk sedih. Sebentar, dari mana ingatan itu datang? Kenapa itu bisa muncul? Ucap ratu dengan kaget. Raja sedang membaca sebuah buku yang berisi mengenai kejahatan orang-orang klan Kim yang paling berkuasa. Buku itu dibuat berdasarkan hasil pengamatan raja sendiri. Sepertinya raja akan segera bertindak. Narasi. Setiap orang pasti memiliki rahasia. Rahasia yang disembunyikan di dalam hati. Rahasia itu hanya menunggu waktu yang tepat. Kita memakai sebuah topeng untuk menyembunyikan rahasia itu.